gimana sih? Kerjaan kamu hari ini gak ada yang benar. Dasar dokter salah. Saya juga gak ngerti nih jadinya gimana. Pasien ditinggalin gitu aja. Bukannya diobati, malah ditambahi sakitnya. Ini pasti mobil si dokter itu. Bapak kenapa mau main pukul mobil aja, Pak? Ini mobil dokter. Mor! Pak Mor! Alhamdulillah Pak Tio, akinya masih ada gitu loh. Jelas-jelas akinya ada dong. Cuma stromnya yang habis. Lu siapa yang ngabisin? Ya kamu dong. Lu siapa yang ngabisin setrum Pak Tio? Sumpah Pak Tio, saya enggak pernah ngabisin setrum. Kalau nyedot bensin saya sering, tapi kalau nyedot aki saya enggak pernah, bener. Oh, keceplosan Mor ya? Oh iya. Waduh. Oh, Pak Tio, maaf Pak Tio. Saya nyari tambahan, maaf. Kamu tuh ya, nih, sini nih, kamu lihat, masakan kamu hangus semua. Kok bisa hangus? Padahal tadi nggak hangus loh Kanjeng Mami. Kok bisa ya? Lah ya jelas bisa dong, orang kamu tinggal kok. Lagian kamu ngapain sih? Tadi saya ke pavilion Kanjeng Mami. What? Ngapain kamu ke pavilion? Itu manggil Mas Makmur. Loh, ngapain Makmur di sana? Orang dokter Kolinya nggak ada kok. Loh, justru Mas Makmur yang jadi dokternya Kanjeng Mami. What? Mana mungkin Makmur jadi dokter? Bener Kanjeng Mami, malah tadi ada pasiennya kok. What? Loh, malah kata Mas Makmur ya, Kang Sule juga jadi dokter Kanjeng Mami. What? Sini. Sule. Mau kemana kamu? Masalah yang di teras tadi, masalah jam 3. Maafkan Nying Mami, itu saya cuma bercanda Nying Mami. Ini bukan soal itu. Ini soal dokter-dokteran. Maafkan Nying Mami, kali ini saya nggak praktek. Nanti aja jam 3 balik lagi. Aha! Tahuan kamu main dokter-dokteran ya? Habis saya mau pacaran, malu Nying Mami. Pak Tio, aduh ini ternyata aki cadangannya juga belum dicas Pak Tio. Aduh Mor. Kamu itu gimana sih? Kerjaan kamu hari ini gak ada yang benar. Dasar dokter salah. Saya juga gak ngerti nih jadinya gimana. Pasien ditinggalin gitu aja. Bukannya diobati, malah ditambahi sakitnya. Ini pasti mobil si dokter itu. Bapak kenapa mau main pukul mobil aja, Pak? Ini mobil dokter yang praktek di situ kan? Enak aja, ini mobil saya, Pak. Oh, situ dokter juga ya? Temennya dokter saraf itu? Hah? Lu kan yang ngadu makan Nying Mami kalau gue dokter-dokteran, Ya kan? Enggak Le, aku gak mau apa-apa. Allah, lu kan orangnya comel ya. Kalau gue ngomong begini, lu selalu ngomong sama orang lain. Ya kan? Enggak, aku gak ngomong apa-apa Le. Buktinya kan Nying Mami marah-marah sama gue. Gue orangnya suci, bagaikan bola salju. Gak usah nyanyi, gue sakit hati Mut.
Masa gua dituduh main dokter-dokteran sama Kanjeng Mami? Padahal kan iya. Woi, mau apa sih, Re? Ada juga aku yang sakit hati. Aku datang tiba-tiba kamu main nuduh-nuduh sembarangan kayak gini. Padahal aku tuh ketemu sama Kanjeng Mami aja enggak, Le. Makanya lu temuin Kanjeng Mami. Lu ngomong sama Kanjeng Mami, ngadu sama Kanjeng Mami. Wow, kamu tuh aneh banget sih, Le. Ada yang lebih aneh lagi. Apa? 200 bagi 4? Iya. Sama dengan 50. Iya. Ya, orang yang gak ada. Saya sampaikan, euy. Kong. Saya di sini, Kong. Udah tahu, nggak usah ngajarin. Kong punya mata nggak lihat-lihat lagi. Iya. Maaf, Kong. Saya teh lagi panik. Aduh. Kalau panik mah jangan di sini dong. Tuh di sana di wisata. Itu mah piknik, Kong. Udah belum sembuh dikerjain dokter. Malah ditabrak sapi lagi. Apes banget sih. Iya. Maaf, Kong. Habis saya harus cepat-cepat ngasih kabar buruk, Kong. Sama dokter yang praktik di rumah nomor 17. Kabar apaan? Singkong malah nyanyiin. Kabar tentang pasien yang berobat sama dokter itu. Itu mbak gue, Oon. Singkong bukan engkong. Ayo, wae. Bisa sebelah. Kalian bertiga ini pada nggak mikir apa? Memberikan obat kepada pasien itu bisa mengakibatkan kematian apabila obatnya salah atau overdosis. Itu namanya malpraktek. Maaf Kanjeng Mami. Apa? Saya memang mengaku salah. Hah? Tapi kayaknya Kanjeng Mami juga salah. Apa salah saya? Hikmal itu nggak ikut praktek. Yang praktek itu saya masih makmur. Hikmal kan sekarang lagi sakit. Hikmal itu kan orang Karawang, Kanjeng Mami. Udah. Ini bukan soal hikmal. Ini malpraktek. Ini tuh namanya malpraktek, Le. Mal, bukan hikmal. Dengar ya, karena malpraktek itu, kalian itu bisa masuk penjara. Kalau urusan masuk penjara, mendingan si Mamur aja Kanjeng Mami. Kamu gimana sih malah nyalain aku suruh masuk penjara? Mur, daripada masuk SD, lu nggak bakalan diterima, Mur. Mendingan masuk penjara. Ih, bener kata Kang Sule tuh. Nggak usah ngomong, nggak usah. Hei. Ini bukan urusan SD, ini urusan masuk penjara. Ih, kalian tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf Kanjeng Mami, maaf sekali. Saya datang tidak diundang dan pulang jangan diantar Kanjeng Mami. Calangkung aja Pak RT. Ada apa Pak RT? Begini Kanjeng Mami, saya akan menyampaikan kabar buruk Kanjeng Mami. Kabar buruk apa Pak RT? Adiknya Dewi setelah berobat di sini, sekarang di rumah sakit. Dirawat Kanjeng Mami, rumah sakitnya juga rumah sakit pusat. Pusat teknologi dan geofisika. Emangnya kenapa dia? Dia geger kalau Kanjeng Mami. Maksud saya geger otak. Kemungkinan nyawanya tidak tertolong Kanjeng Mami. Terus emang dia berobatnya sama dokter Colin? Bukan Kanjeng Mami, dokter Sule katanya. Sule? Sebentar dulu Pak RT. Kok Pak RT bisa tahu kalau dia habis berobat dari sini? Adik Kanjeng Mami bagaimana sih? Waktu dia pulang dari sini, ketemu di jalan dengan saya. Hah? Terus dia berobatnya sama dokter Colin? Bukan Kanjeng Mami, katanya mah sama dokter Sule. What? Sule? Iya Kanjeng Mami. Sule? Sulenya mana? Hah? Mino, Sule mana? Mamur! Sule mana? Ada di sebelah Kanjeng Mami. Mana? Dia tuh. Waduh, Sulenya mana Kanjeng Mami? Saya nanya kan sama kamu tadi. Mana Sule? Cari! Nyarinya nggak di sini dong. Di mana tempat yang lain dong? Oh, tempat lain. Dulu Sule! Kang Sule! Kang Sule! Kayaknya nggak ada di kamar nih, Mas. Bukan kayaknya, Nu, memang nggak ada. Sule ini pasti ketakutan, Nu. Soalnya tadi tuh dia yang ngasih resep buat adiknya Dewi.
Lah, itu adanya Dewi. Begitu minum obat yang dari resep Sule, otaknya langsung mendidih. Akibatnya ya kegerotak itu. Ih, serius ya Mas ya? Pasti Kang Sule ini kalau ketemu saudara-saudaranya Dewi, pasti digebukin rame-rame itu. Gak cuman gitu, Nu. Mereka itu pasti dendam sama Sule. Bisa-bisa Sule itu seret keliling komplek. Wah, malah enak dong Mas. Lu kok malah enak kan, Nu? Kan enak jalan-jalan, diseret-seret gitu, lihat-lihat kanan kiri komplek. Seret kok malah seneng. Ayo kita laporkan ke Mami cepat. No. Loh, jangan-jangan Sule ngumpet dalam lemari. Ayo langsung kita cari dalam lemari itu. Jangan Mas, jangan. Kenapa? Kalau Kang Sule emang benar ada di dalam lemari, nanti malah ketemu loh. Coba cari lagi, cari lagi. Dia suka ngumpet nih, laki-laki. Sule! Kanjeng Mami, ya di kamar Sulenya juga nggak ada Kanjeng Mami. Bener Kanjeng Mami, beneran nggak ada di kamar. Tapi bau-baunya sih kayaknya ada. Masa sih di kamar nggak ada? Soalnya saya juga nyari kemana-mana nggak ada. Sampai laci-laci dapur aja saya udah cari, dia juga nggak ada. Kalau begitu, saya permisi dulu Kanjeng Mami ya. Loh, Pak RT mau kemana? Saya mau cari di laci kamar saya. Mudah-mudahan si Sule ada di sana. Aja, permisi ya. Assalamualaikum. Aneh juga, kenapa di kamar nggak ada? Bener di kamar nggak ada? Bau-baunya sih ada Kanjeng Mami. Baunya Sule? Bau saya sih kayaknya. Ngomong. Saya ada ide. Kamu tinggal siapkan makanan. Ayo, kamu sini. Ayo kita racak. Kamu bener di sini. Hah? Mau kemana kamu? Mau subuh Kanjeng Mami. Subuh. Ini kan udah sore. Oh, mau asar. Loh, Sule. Sekarang juga kamu menghadap keluarganya Dewi dan meminta maaf. Takut Kanjeng Mami, ntar kalau saya dikeroyok sama warga bagaimana? Ada juga kalau kamu minta maaf sama mereka tuh gak bakal ngeroyok kamu. So tahu lu aja yang kesono wakilin gue. Yang terakhir jadi dokter kan lu. Tapi kan gak bisa gitu dong. Oh, nggak bisa begitu. Ya kamu yang gitu duluan. Dia Kanjeng Mami. Apa? Nggak, maafin. Udahlah, jangan main salah-salahan. Sekarang Sule, kamu harus meminta maaf sama keluarga Dewi. Gak mau Kanjeng Mami. Lah, kebetulan ada Mbak Dewi. Oh. Sini. Jadi kamu yang namanya Dewi? Iya, saya kesini cuma mau bilang sama dokter Sule kalau saya belum bisa bayar kekurangan uang tadi. Adik saya kena kegerotan. Kalau masalah bayaran itu bisa dicicil kok, nyicil aja. Bisa mata kita. Biarin Mur, daripada lu mata angin. Gini, Dewi, soal uang berobat sama dokter Sule udah anggap aja nggak ada, ya. Kalau perlu biaya pengobatan adik kamu itu kita yang tanggung. Nah, terus adik kamu itu gimana keadaannya? Adik saya sampai sekarang masih koma. Sejak kejadiannya tadi dia ketabrak motornya tukang ojek. Sampai sekarang belum sadarkan diri. Ketabrak motor? Iya. Jadi tadi pulang dari sini adik saya nyebrang duluan. Terus ada motor ngebut. Terus ketabrak adik saya. Wah, berarti ini bukan kesalahan saya. Kesalahan tukang